Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Prayudian, NIM 2041050200109. Pada kali ini saya akan menyampaikan ulang apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI mengenai materi ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor sendiri yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Jadi, dalam ekonomi tiga sektor ada tiga pokok utama, yaitu sektor rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga, juga ada rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan, dan juga ada rumah tangga pemerintah. Jadi, ketiga poin itu merupakan poin penting dalam ekonomi tiga sektor. Dalam ekonomi tiga sektor ada campur tangan pemerintah yang mana dapat menimbulkan dua perubahan penting. Satu, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah atau T menambah pengeluaran agregat atau AE pada industri dan rumah tangga. Dua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor perekonomian tertutup. Jadi karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor ini disebut dengan perekonomian tertutup. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan atau pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan oleh pemerintah. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan, yaitu satu, untuk ditabung atau dilambangkan dengan S. Yang kedua yaitu untuk membayar pajak atau dilambangkan dengan T. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C tambah S tambah T. Yang ketiga yaitu untuk digunakan sebagai membiayai konsumsi. Syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS, agregat demand atau AD dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri sama dengan AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C tambah I tambah G sama dengan C tambah S tambah T. Apabila C pada setiap luas dikurangkan maka berlaku I tambah G sama dengan S tambah T. I plus G adalah suntikan, sedangkan S tambah T adalah bocoran. Selanjutnya yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Pajak regresif yaitu pajak yang turun ketika pendapatan itu naik. Jadi ketika pendapatan seseorang itu turun, maka pajaknya itu akan naik. Yang kedua yaitu ada pajak proporsional. Pajak tetap untuk beberapa pun tingkat pendapatannya. Jadi pajak proporsional yaitu pajak yang tetap meskipun pendapatannya itu naik atau pendapatannya itu turun. Jadi tidak berubah, tetap. Yang ketiga yaitu pajak progresif. Pajak yang naik ketika pendapatan itu naik. Jadi pajak progresif ini yaitu pajak yang naik ketika pendapatan itu naik. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T sehingga YD sama dengan Y dikurangi T.
Karena YD turun, konsumsi atau C dan tabungan S juga turun. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.